Oke, jadi pertama-tama di sini tuh gue pakai soal yang tahun lalu gitu sama ada satu soal yang jadi ada tahun lalu yang 2020 2021 yang ganjil cuma genap gitu. Jadi kebanyakan yang ganjil gitu tapi ada satu yang genap. Oke. Mungkin dari soal pertama dulu ya. Jadi di sini disebutin kan bahwa seorang suami sedang bersiap-siap membawa istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Nah, di sini ia mengetahui bahwa rata-rata itu terdapat 9 taksi kosong yang lewat depan rumahnya setiap 30 menit. Nah, jika jumlah taksi kosong yang lewat, uh, jadi kayak ditanya gitu kan, yang pertama, yang A-nya, berapakah probabilitas akan minimal 2 taksi kosong yang lewat dalam 30 menit ke depan. Jadi sebenarnya dari yang pertanyaan nomor 1 ini kan lebih ke Poisson gitu kan. Jadi ini gue sebenarnya pakai jawaban dari udah kredit juga dari asistensi host ya, gue udah izin juga ke kakaknya, jadi gue di sini pakai jawaban kakaknya. Jadi di sini kan udah ditahuin gitu kan bahwa new-nya itu 30 menit. 30 menit gitu. Terus yang ditanya itu yang A, minimal 2 taksi kosong yang lewat dalam 30 menit ke depan. Nah, jadi kan di sini kita bisa tahu berarti P-nya belum sama dengan X-nya itu lebih besar dari 2 karena minimal 2 taksi kosong. Jadi di sini kalau misalnya kita pakai hitung biasa gitu kan repot gitu ya kalau misalnya PX2 ditambah PX3 tambah PX4 karena kan X2 itu bakalan infinite banget hasilnya. Jadi di sini kita pakai inverse-nya di mana PX lebih besar sama dengan 2 itu kita akan sama dengan 1 minus P X kurang dari 2 gitu. Karena itu tadi kita biar lebih mudah juga untuk menghitungnya. Selanjutnya kita carikan PX kurang dari 2 itu sama dengan, berarti di sini yang kita akan tambahkan yang kurang dari 2 itu apa aja sih? Berarti PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Nah, mungkin untuk mengingat rumusnya itu kita pakai yang ini, yang pakai pangkat minus mu kali x per x ya per x itu. Jadi di sini kan apa namanya kita masukin aja kan dari tahun gitu tadi 30 selama 30 menit dengan rata-ratanya itu sorry tadi gue salah rata-ratanya itu adalah 9 dengan waktunya 30 menit. Jadi di sini pangkat mu-nya min 9 dikali dengan mu-nya 9 pangkat 0 terus dibagi dengan 0 terus kita sebenarnya berarti kita kalau hitung pakai kalkulator itu dapatnya 0,001. Terus selanjutnya kita kan udah nyari yang X sama dengan 0 nih. Selanjutnya kita akan cari yang X sama dengan 1. Jadi sama pakai rumus yang ini, yang di kanan atas. Pakai yang pangkat dengan minus mu-nya tadi tetap 9, dikali mu-nya 9 pangkat 1 dibagi 1. Satu yang ada suruh itu. Jadi sama dengan 0,0011. Nah, kan tadi rumus di awal itu PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Jadi untuk mencari PX kurang dari 2-nya itu tinggal ditambahin aja 0,001 ditambah dengan 0,0011. Jadi hasilnya itu adalah 0,0012. Nah, selanjutnya itu kita mencari yang jadinya kita cari lagi kan kembali ke awal pertanyaan di awal itu adalah PX lebih besar sama dengan 2. Jadi di sini kita pakai 1 min PX kurang dari 2. Jadi 1 dikurangi 0,0012. Jadi di sini jawabannya adalah PX lebih besar sama dengan 2 adalah 0,9988. Nah, untuk soal selanjutnya itu adalah ditanya ini kayak berapa probabilitas sang suami mendapatkan taksi kosong dalam 6 menit ke depan. Tapi kan di soal sebelumnya itu dibilang gitu kan kalau misalnya itu waktunya 30 menit, yang mana ini nggak relevan lagi kan kalau misalnya kita pakai 30 menit karena yang ditanya di soal itu adalah 6 menit. Jadi kita di sini bagi dulu dengan menit yang diketahui di soal dengan dikalikan dengan rata-ratanya itu. Jadi kita 6/30 kita kalikan dengan 9 dan kita dapat 6 menit itu adalah 1,8. Nah, terus ditanya kan mendapatkan taksi kosong. Berarti kalau taksi kosong itu kita bisa bilang kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 1 dengan mu-nya itu 1,8. Jadi di sini untuk mempermudah penghitungan lagi kita inverse lagi jadinya 1 minus P dalam kurung X kurang 1. Jadi di sini kita tinggal cari kalau misalnya yang X kurang 1 itu berarti kan X sama dengan 0 kan. Nah, jadi kita
sama lagi pakai rumus yang sebelumnya ini. Jadi kita tinggal masukin aja X sama dengan 0, berarti di sini E-nya pangkat mu-nya tadi, min 1,8, kita kalikan dengan mu-nya, 1,8 kalikan dengan X sama dengan 0, dibagi dengan 0. 0 itu, ya gue lupa namanya Pak, jadi lanjutnya kita lanjutkan lagi, jadi P X sama dengan 0 itu berarti kita hitung aja pakai kalkulator seperti biasa, itu kita dapatnya 0,1653. Nah, terus berarti kan dengan asumsi tadi itu kalau misalnya dia P X sama dengan 0, berarti kan itu udah jelas banget kalau dia itu X itu kurang dari 1 gitu. Jadi yang sesuai pertanyaan di awal, probabilitas di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 1 itu adalah 1 dikurangin probabilitas di mana X kurang dari 1. Jadi 1 dikurangi 0,1653. Jadi kita dapat hasilnya itu adalah 0,8347. Next, untuk soal selanjutnya itu, apakah terdapat perbedaan dalam perhitungan probabilitas jika sang suami menunggu di awal periode 30 menit dan atau di tengah periode 30 menit tersebut. Jadi sesuai dengan konsep awal Poisson itu, jadi apa namanya, nggak memikir kayak tetap konstan gitu, jadi nggak memikirkan bahwa dia di awal maupun di tengah gitu. Jadi nggak ada perbedaan probabilitas itu jika kalau misalnya sang suami itu menunggu dalam rentang waktu di awal maupun di tengah, karena sifat interval waktu dari Poisson itu masih berada pada rentang 30 menit. Jadi dalam distribusi probabilitas Poisson itu kan diasumsikan bahwa probabilitas kejadian sukses itu, atau kita di sini kan suksesnya itu adalah taksi kosong. Jadi akan sama untuk setiap waktu interval yang sama gitu. Jadi konstan sesuai dengan konsepnya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi PPT-nya untuk mengingat kayak konsep-konsep Poissonnya itu kayak gimana. Selanjutnya itu kita ditanya nih sekarang, berapakah probabilitas sang suami harus menunggu antara 6 sampai 10 menit. Jadi di sini kita ditanyanya itu, kita mungkin untuk memudahkan kalian bisa dibikin kayak time horizon gitu kan. Kita bikinnya dari 0 sampai 6, terus 6 sampai 10. Tapi yang ditanya itu kan 6 sampai 10. Jadi yang dengan asumsi di sini bahwa kalau probabilitas B itu adalah kita mendapatkan taksi kosong gitu. Sesuai dengan soal di sebelumnya itu kan dapat taksi kosong itu berarti probabilitas di mana X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau untuk dia yang 0 sampai 6 itu sama waktu 6 menit itu berarti dia nggak mendapatkan taksi kosong kan. Berarti di sini probabilitas itu ditulis dengan X sama dengan 0. Nah, terus di sini kan kita tadi udah ngitung kan mu awalnya itu yang 6 menit itu kita dapat 1,8 kan yang di poin sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi yang E itu pangkat mu-nya 1,8, kita kalikan dengan 1,8, pangkat X itu 0, dibagi dengan 0, jadi kita dapat probabilitas A-nya itu adalah 0,1653. Nah, yang perlu kita cari berarti kan dari 6 ke 10 itu berarti 4 menit kan jarak interval waktunya. Tapi di sebelumnya kan kita belum hitung. Jadi kita hitung lagi nih kayak cara tadi. Jadi kita bagi per waktu yang diketahui di soal yaitu 30 menit, kita kalikan dengan rata-rata taksinya kali 9. Nah, kita dapat dalam 4 menit itu adalah 1,2. Jadi di sini dengan tadi probabilitas mendapatkan taksi kosong itu kan X lebih besar sama dengan 1 dengan mu 1,2. Berarti kan karena dia infinite gitu, jadi kita perkecil lagi ruang lingkupnya dengan mempermudah kalkulasinya itu 1 minus P X di mana probabilitas P itu X-nya kurang dari 1. Jadi P di mana probabilitasnya X kurang dari 1 itu berarti kan sama dengan probabilitasnya itu X sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang ini kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya yaitu E pangkat dari mu-nya itu berapa tadi? Minus 1,2 kita kalikan dengan 1,2 pangkat 0 dibagi dengan 0 terus kita hasilkan gitu. Jadi 0,312. Nah, terus selanjutnya kayak ditanyakan kayak berapakah probabilitas? Itu kan tadi kita masih dapat yang probabilitas A sama B-nya aja. Tapi kan ini kayak berarti oh ya, itu kan ini 0,3012 itu dengan
P-nya itu di mana X kurang dari 1 kan. Berarti kita kan yang cari di sini adalah probabilitas di mana X-nya itu lebih besar dari 1. Berarti di sini kita kurangi nih 1 dikurangi dari probabilitas di mana X kurang dari 1. Berarti 1 kita kurangin dengan 0,3012. Nah, kita dapat nih jawabannya probabilitas B itu adalah 0,6988. Nah, jadi kan di sini kita ditanya gitu kan, kayak probabilitasnya berapa sih kalau dia menunggu antara 6 sampai 10 menit. Kalau hubungan atau kejadian itu berarti kan kayak non-overlapping gitu kan, dimana peluang kejadiannya itu sukses dan bersifat bisa independen gitu. Jadi kita pakai union gitu. Ya. Jadi kayak union gitu kita kaliin gitu kan, berarti probabilitas A kita kalikan dengan probabilitas B. Ini tuh kayak konsepnya masih sama kayak UTS kali yang kemarin, jadi harus diinget-inget lagi kalau misalnya ditanyain yang probabilitas ini. Jadi kita kalikan aja yang dengan sebelumnya, dimana tadi yang probabilitas A itu bernilai 0,1653, kita kalikan dengan 0,6 1988. Nah, hasilnya itu adalah 0,1155. Jadi, itulah probabilitas di mana kita mendapatkan taksi kosong dengan rentang waktu 6 hingga 10 menit. Nah, oke, mungkin kita lanjut lagi. Untuk yang nomor 2, kan jadi di sini ceritanya itu liputan 7 dia memiliki sampel acak nih sebesar 1000 pemirsa yang diinterview setiap minggunya. Jadi berdasarkan pengamatan itu selama 5 minggu terakhir temukan bahwa pemirsa yang menonton TV minggu itu berjumlah 500 orang gitu. Nah, jadi jika dari sampel tersebut ditemukan bahwa pemirsa yang menonton itu berjumlah kurang dari 500, maka Budi akan membatalkan program televisi tersebut, di mana probabilitas ini diasumsikan mengikuti pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial. Jadi pertanyaan yang pertama itu, jika dalam 1 minggu terdapat setidaknya 54% dari pemirsa untuk menonton program tersebut, berapakah probabilitas bahwa Budi akan membatalkan program tersebut? Jadi di sini kata kuncinya setidaknya 54%. Itu. Oke. Oh ya, sebelum kita ke soal, kita mungkin bedah dulu yang diketahui yang sebelumnya ini ya. Jadi kan N-nya itu berarti sama dengan 1000 kan, karena sampel acaknya sebesar 1000, terus X-nya itu berjumlah 500 orang. Jadi di sini keyword untuk suksesnya itu berarti yang menonton kan. Nah, di sini kita cari P-nya itu sama dengan X, kita bagikan dengan N gitu. Berapa sih yang dia sukses itu? Berarti 500 dibagi 1000 berarti 0,5. Jadi yang sukses itu adalah bernilai 0,5. Nah, terus kita jangan lupa untuk ngecek syarat ini, biar kita pas udah ngitung sampai bawah tapi ternyata nggak sesuai, nggak memenuhi syarat. Jadi kita untuk sebelum itu kita harus ngecek syaratnya dulu. Jadi di sini mu-nya itu kita kalikan gitu kan, N kali dengan P, terus 1000 kita kalikan dengan 0,5, jadi di sini mu-nya sama dengan 500, dan standar deviasinya itu berarti pakai akar, dalam akar itu kita kalikan N kali dengan T, kali dengan 1 min T. Dimana, jadi kita dapatnya akar dari 1000 kita kalikan dengan 0,5, dalam kurung 1 min 0,5. Jadi kita dapat standar deviasinya itu 15,81. Jadi kita cek syarat nih, kan ada 2 syarat yang kita perlu penuhi. Yang pertama, N kali P-nya itu lebih besar sama dengan 5. Yang kedua, di mana N kali 1 min P-nya itu lebih besar dari sama dengan 5. Nah, kita cek nih, N-nya tadi 1000 kan. Jadi kita masukin 1000, terus P-nya 0,5, kita hitung 500. Nah, apakah 500 itu lebih besar daripada 5? Iya kan? Kalau iya, berarti dia terpenuhi. Terus yang selanjutnya, terus selanjutnya yang N dikali 1 min P itu lebih besar sama dengan 5. Nah, N-nya itu 1000, terus 1 min 0,5 kita dapat hasilnya 500. Nah, 500 itu lebih besar sama dengan 5 kan, berarti kedua syarat ini udah pasti terpenuhi. Nah, baru kita ke next step-nya ke soalnya itu. Jadi kan tadi yang sampelnya itu N-nya 1000, terus di sini kan setidaknya 54%. Nah, berapa sih 54% dari jumlah sampel tersebut? Jadi kita kalikan aja 54%, kita kalikan dengan 1000 yaitu 540.
Jadi di sini probabilitasnya itu adalah di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 540, karena di soalnya itu kan di state bahwa setidaknya 54% dari pemirsa yang menonton program. Nah, kalau misalnya kita lihat dari secara binomial, kita bisa lihat yang diagram di sebelahnya ini. Sorry. Yang di diagram sebelahnya ini lebih besar dari 540. Kita bisa bikin 540, 541, 542. Tapi kan di sini tidaknya itu diasumsikan mengikuti terhadap distribusi normal gitu kan. Jadi kita harus ubah nih normal gitu, dimana kita pakai yang kayak tadi, dimana probabilitasnya itu X sama dengan lebih besar dari 540. Jadi di sini kita kan kalau misalnya yang normal itu berarti di antara, kan kalau lebih besar sama dengan 540 berarti 540-nya kena kan. Berarti di sini di antara 539 dengan 540. Jadi di sini terdapat continuity correction factor-nya itu kita kurangi nih 540, kita kurangkan dengan 0,5. Jadi kita dapatnya 539,5. Jadi di sini kita bisa tahu nih berapa sih X-nya itu, berarti di mana probabilitasnya itu X sama dengan X lebih besar sama dengan 539,5. Nah, jadi kita tinggal cari aja nih pakai rumus yang baru. Jadi P probabilitas P di mana X lebih besar dari 539,5 sama dengan P probabilitas di mana Z lebih besar dari Z0-nya. Jadi kalian harus ingat juga rumus dari Z0 itu, berarti X0 kita kurangkan dengan mu dibagi dengan standar deviasinya. Nah, Z0-nya itu kan tadi udah kita dapatkan 539,5 dikurangi dengan 500, mu-nya tadi yang sebelumnya itu 500, kita bagi dengan standar deviasinya itu adalah 15,81. Jadi kita dapat di sini Z0-nya itu adalah 2,50. Nah, setelah itu kita probabilitas di mana Z itu lebih besar dari 2,5 itu berarti kan yang ke arah kanan ini kan. Tapi itu kan pasti banyak banget kalau kita ngitung satu-satu, makanya kita inverse lagi. Di sini sama dengan 1 kita kurangkan dengan probabilitas di mana Z-nya itu kurang dari 2,50. Jadi di sini 1 ya, jadi di sini nanti kita carinya pakai tabel Z ya, yang tabel Z itu, dan dengan nilai Z-nya itu berarti kalau yang kurang dari 2,50 itu kita dapetin 0,9938 itu udah dibuletin. Jadi di sini dapat hasilnya 0,0062. Terus selanjutnya itu yang soal kedua, jika dalam 1 minggu terdapat kurang dari 520 pemirsa yang menonton program tersebut, berapakah probabilitas Budi akan membatalkan program? Jadi di sini kata kuncinya adalah kurang dari 520. Jadi di sini probabilitas di mana kita akan mencari X kurang dari 520. Nah, kita harus mengubah lagi kan ke distribusi normalnya itu. Kalau misalnya kurang dari 520, berarti kan dia yang ke arah kiri ini kan. Jadi di antara 519 dan 520. Nah, kita harus kurangi dengan continuity correction factor-nya itu. Jadi kita kurangkan 520 dikurangi dengan 0,5, kita dapatnya 519,5. Jadi di sini kita dapetin bahwa di mana probabilitasnya itu X kurang dari 519,5. Nah, udah kita cari aja pakai cara yang tadi. Jadi di sini Z0-nya itu sama dengan X0, kita kurangi dengan mu, dibagi dengan standar deviasinya. Tadi X0 kita dapat berapa? Kita dapat yang tadi 519,5, kita kurangkan dengan 500, kita bagi dengan 15,81. Nah, kita dapat nih Z0-nya 1,23. Nah, kembali lagi kita menggunakan tabel Z. Jadi probabilitas di mana Z kurang dari 1,23 itu kita dapetin 0,8907. Terus untuk yang C, jika dalam 1 minggu terdapat lebih dari 490 pemirsa yang menonton program tersebut, berapakah probabilitas bahwa Budi akan membatalkannya? Jadi kata kunci di sini adalah 490. Jadi di sini kita akan cari probabilitas di mana X lebih besar 490. Nah, kita ubah lagi nih ke distribusi normalnya itu. Jadi kan kalau misalnya dia lebih besar
dari 490 itu berarti ke arah kanan kan. Berarti kita harus tambahkan dengan continuity factor-nya itu yang 0,5. Jadi probabilitas P di mana X lebih besar dari 490,5. Nah, kita cari aja pakai cara yang sebelumnya juga, pakai rumus yang sebelumnya juga. Jadi Z0 sama dengan X0 min ya dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Jadi di sini kita dapat 490,5 kita kurangkan dengan mu-nya itu 500 dibagi dengan standar deviasinya 15,81. Kita dapat Z0-nya itu min 0,6. Jadi kita kembali lagi nih ke tabel Z. Jadi nanti kita cari dulu yang kalau misalnya dia Z-nya lebih besar dari min 0,6 berarti ke arah kanan, yang mana kita harus inverse lagi karena nggak mungkin kita hitung satu-satu kan. Terus jadinya 1 min dimana probabilitasnya itu Z kurang dari minus 0,6 yaitu 1 dikurangi 0,2743 itu dapat tabel Z-nya. Jadi hasilnya itu adalah 0,7257. Oke, terus kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Di sini ditanyain gitu kan, produsen ban menyatakan bahwa jenis ban tertentu memiliki usia pakai rata-rata 60.000 mil. Jika masa pakai ban tersebut terdistribusi secara normal dengan deviasi standar 3.500 mil, maka yang pertama, tentukan probabilitas bahwa rata-rata usia pakai ban tersebut dapat bertahan minimal 57.000 mil jika Anda membeli 25 ban dari produsen tersebut. Jadi kita tulis yang diketahui dulu kan rata-rata nih. Rata-rata berarti mu-nya sama dengan 60.000. Terus standar deviasi standarnya udah diketahui di soal yaitu 3.500. Terus kita lanjut ke yang A. Dia mintanya kan bertahan minimal 57.000 mil. Berarti di mana probabilitasnya itu di mana X bar-nya itu lebih besar sama dengan 57.000 dan N-nya itu 25 ban, berarti 25. Jadi di sini kita pakai di mana probabilitasnya itu X bar-nya lebih besar sama dengan 57.000. Jadi di sini kita pakainya di mana probabilitasnya itu Z lebih besar sama dengan Z0. Jadi kita pakai rumus yang Z0 ini kita sama dengan X bar 0-nya itu kita kurangkan dengan mu-nya dibagi dengan standar deviasi per akar dari sampelnya, akar dari M-nya. Jadi kita cari di sini kan tadi X0-nya udah kita dapat 57.000 kan yang berdasarkan ditanya. Terus mu-nya itu 60.000 mil sesuai yang diketahui di soal dibagi dengan standar deviasinya itu 3.500 yang kita tahu di soal juga, kita bagikan dengan jumlah sampel yang diminta, yaitu 25, berarti akar dari 25. Nah, setelah kita hitung pakai kalkulator, kita dapat min 4,29. Jadi di sini kita akan mencari mana probabilitasnya itu Z lebih besar sama dengan min 4,29. Jadi di sini karena kita inverse lagi kan, karena dia lebih besar arahnya ke kanan gitu kan. Untuk memudahkan penghitungan kalian juga, jadi kita kurangkan, jadi 1 minus probabilitas Z kurang dari sama dengan min 4,29. Jadi kalau misalnya berdasarkan di tabel itu, kalau misalnya itu akan nilai dari Z-nya ini tuh kayak hampir mendekati hampir mendekati 1 gitu, makanya kita di sini 1 minus 0,00000 mana itu hasilnya kan 0,9999 sekian gitu. Jadi di sini probabilitas Z lebih besar sama dengan min 4,29 itu akan karena dengan 1 karena kan 0,99999 bisa kalian lihat atau cek sendiri di tabel Z-nya. Terus yang kedua itu diminta nih buatlah diagram dengan bidang arsirnya untuk menjelaskan poin A dan berilah penjelasan mengenai diagram tersebut. Jadi gambarnya kayak gini. Jadi kan tadi kita udah tahu mu-nya ini, kita gambar yang X bar-nya itu mu-nya itu 60.000 mil. Terus yang mu-nya itu 60.000, terus X bar-nya itu yang ditanya di soal itu 57.000 mil. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan hasilnya itu yang ini kan, minus 4,29. Nah, kan kita carinya itu di mana Z lebih besar sama dengan min 4,29, berarti arahnya ke kanan. Berarti
tinggal kayak gini aja cara gambarnya. Terus berarti kesimpulannya itu probabilitas rata-rata usia pakai ban minimal 57.000 mil ini berdasarkan sampel sebanyak 25 ban adalah mendekati 1 atau 100% berdasarkan hitungan yang udah kita hitung tadi. Terus selanjutnya yang yang C itu sekelompok konsumen membeli 49 ban tersebut dan menghitung daya jelajahnya. Temukan kemungkinan bahwa umur rata-rata dari ban tersebut adalah lebih dari 67.000 mil. Jadi di sini kata kuncinya adalah lebih dari 67.000 mil. Kalau lebih dari 67.000 mil berarti X barnya itu lebih besar dari 67.000. Jadi mana probabilitasnya itu Z-nya lebih besar daripada Z0. Nah, di mana tadi jumlah M-nya itu kan membeli 49 ban. Jadi di sini kita masukkan lagi ke rumus yang sebelumnya Z0 itu di mana X bar 0-nya minus mu kita bagi dengan standar deviasi per akar N. Nah, jadinya X bar 0-nya itu kan tadi yang diminta di soal itu 67.000, kita kurangkan dengan mu-nya itu adalah 60.000 mil, dibagi dengan standar deviasinya berarti 3.500 sesuai dengan yang di soal di awal tadi, kita bagi dengan akar N-nya, akar dari 49. Nah, kita dapetin di sini Z0-nya itu adalah 14. Nah, jadinya di sini kan jadinya di mana probabilitas Z-nya itu lebih besar dari 14, jadi karena dia lebih besar dari 14, lagi-lagi kita makainya inverse, jadi kita kurangkan dengan probabilitas mana Z kurang dari sama dengan 14. Nah, kita cari tuh berapa tuh nilai probabilitas Z kurang dari sama dengan 14, kita dapatnya yang 0,9999, dia akan mendekati nilai 0 gitu, jadi kita akan mendekati 1. Jadi di sini 1 kita kurangkan dengan 0,9999 berarti sama dengan 0. Ralat jadi yang sebelumnya ini maksud gue yang mendekati 0 ya, yang 0,000 ini. Nah, jadi di sini kita bulatkan itu, berarti kita di sini kurang lebih akan mendapatkan nilai probabilitas Z lebih besar dari 14 itu setara dengan 0. Nah, lagi-lagi di D ini kita disuruh untuk bentuk diagramnya dan juga menarasikan hasilnya. Jadi kita buat dulu kan ininya, curve-nya gitu. Terus di X bar itu kita udah ketahui juga kan tadi mu-nya itu 60.000. Terus di X bar-nya itu sesuai yang diketahui di soal itu adalah 67.000. Nah, setelah kita hitung, hasilnya itu adalah Z0-nya 14. Jadi tinggal gambar ini aja. Terus kan di mana probabilitas Z itu lebih besar dari 14, berarti yang titik-titik ini ke arah ke kanan karena dia lebih besar. Tuh. Jadi probabilitas rata-rata usia pakai ban lebih dari 67.000 mil dari yang dari 49 sampel ban yang diambil itu adalah sebesar 0,0000 atau bisa dibilang itu akan mendekati jumlah 0%. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini selama pandemi COVID-19, jadi hampir semua perkuliahan di Universitas ABC dilakukan secara daring. Namun, tidak semua mahasiswa Universitas ABC menyukai perkuliahan daring dengan berbagai alasan. Jadi di sini ada beberapa kategori mahasiswa yang kayak menyukai atau nggak menyukai gitu. Jadi si universitas ini melakukan survei gitu kan terhadap 300 sampel mahasiswa Universitas ABC secara acak. Nah, jadi dari 300 sampel itu terdapat 120 mahasiswa yang menyukai perkuliahan daring tersebut karena lebih fleksibel. Tapi ada juga yang kayak indifference gitu, biasa aja, sesuatu aja dia. Jadi kita di sini bisa X2 sama dengan 100 dan juga yang nggak menyukai perkuliahan daring sama sekali. Jadi kita di sininya bilangnya X3 sama dengan 80. Berarti kan sisanya itu, berarti 300 kita kurangin 120, kurangin 100, itu kita dapatnya 80. Nah, terus berarti di sini yang suksesnya itu adalah proportion di mana mahasiswa tuh nggak suka online lecture gitu. Nah, kita di sini nyari P-bar-nya dulu, berarti
karena yang tadi suksesnya itu adalah do not like online lecture atau nggak suka perkuliahan daring, berarti P-bar-nya itu X3 yang tadi 80 kita bagi dengan N-nya, dengan jumlah sampelnya berapa, jadi 80 kita bagi dengan 300, jadi kita dapat di sini P-bar-nya sama dengan 0,2667. Nah, apa sih yang ditanya di soal? Jadi, yang ditanya di soal itu, buatlah interval keyakinan proporsi mahasiswa yang tidak menyukai kuliah secara daring dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, jadi di sini kita harus turun nyari ininya kan, confidence intervalnya gitu. Jadi, sesuai di soal ditahui bahwa confidence levelnya itu adalah 90%, berarti alpha itu berapa? Alpha itu berarti 90%, karena kita tinggal kurangin aja. Terus, alpha per 2-nya berarti kan 10% kita bagi 2 sama dengan 5%. Terus untuk yang Z alpha per 2-nya itu berarti Z-nya itu berarti 0,05 kan. Karena 5% itu berapa nilainya nanti kita nanti cari aja. Terus hasilnya itu 1,645. Nah, jadi untuk confidence interval itu kita pakai rumus yang P bar plus minus Z alpha per 2 akar dari P bar kali 1 min P bar per N gitu. Makanya tadi kita perlu cari ini kan, perlu cari alpha per 2 atau Z alpha per 2-nya gitu. Jadi kita lanjut lagi untuk confidence intervalnya itu sama dengan 0,2667 sesuai yang udah kita hitung di awal plus minus dari nilainya dari Z alpha per 2-nya itu berapa sih tadi? Nilainya itu adalah 1,645. Terus akarnya itu berapa? Akarnya itu berarti P-barnya tadi 0,2667. Kita kalikan dengan 1 minus 0,2667 per 300. Jadi kita dapat nih jumlahnya bahwa confidence intervalnya itu adalah 0,2667 plus minus 0,0420. Nah, jadi di sini confidence intervalnya itu adalah kita yang untuk yang lower limitnya itu berarti 0,2667 minus 0,0420. Terus untuk yang upper limitnya berarti 0,2667 plus 0,0420. Jadi kita dapat masing-masing dari confidence intervalnya itu adalah 0,2247 dan 0,387. Selanjutnya, berarti di sini kan udah tuh yang tidak menyukai kuliah dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah tidak menyukai kuliah dengan tingkat keyakinannya itu adalah 95%. Berarti di sini confidence levelnya itu 95% kan. Alfanya berarti 5%, di mana alfa per 2-nya itu berarti 5% kita bagi 2, yaitu 2,5%. Dan apa namanya, Z alfa per 2-nya itu berarti Z-nya itu 0,025 kan, karena 2,5%. Terus cari aja nilainya itu berarti 1,96. Nah, kita pakai rumus yang sama juga kayak seperti sebelumnya. Confidence intervalnya itu berarti kita pakai P bar plus minus Z alpha per 2 akar dari P bar kali 1 min P bar per N. Jadi confidence intervalnya itu P barnya kita tadi dapat yang di awal itu 0,2667 plus minus Z alpha per 2-nya itu adalah 1,96 akar dari 0,2667 dikalikan dengan 1 min 0,267 dibagi dengan 300. Nah, nih kalau dihitung pakai kalkulator kita dapat hasilnya 0,2667 plus minus 0,0500. Jadi di sini untuk yang lower limitnya itu batas bawahnya berarti 0,2667 dikurangi dengan 0,005. Terus yang selanjutnya itu yang untuk upper limitnya berarti 0,2667 plus 0,005. Nah, jadi untuk yang confidence intervalnya itu berarti adalah 0, ini hasilnya itu berarti 0,2167 dan 0,3167. Nah, setelah kita nyari keduanya ini, kita disuruh buat kesimpulan nih. Kesimpulan apa yang bisa kita berikan dengan
confidence interval yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi kita dapat kesimpulan ini bahwa tadi dengan confidence level yang meningkat nih dari 90 ke 95%, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai alfanya itu menurun karena kan ini tadi awal 10%, ini jadi 5%. Terus juga margin of error-nya itu meningkat. Jadi di sini margin of error yang sebelumnya dengan confidence level 90% itu adalah 0,0420, tapi dengan confidence level 95% menghasilkan margin of error-nya itu 0,0500. Nah, terus jadi nilai margin of error itu akan sebanding itu dengan confidence levelnya. Terus juga with interval itu akan meningkat. Dan untuk nilai upper limitnya itu meningkat juga dia dari 0,387 ke 0,367. Dan juga untuk lower limitnya dia akan menurun nih. Dari 0,247 menurun menjadi 2167, sorry. Terus selanjutnya itu adalah ditanya berapa ukuran sampel minimal yang diperlukan oleh peneliti tersebut untuk mencapai margin of error-nya itu sebesar 10% terhadap mahasiswa yang tidak menyukai perkuliahan daring dengan confidence level-nya itu 95%. Jadi kita catat yang diketahui di soal itu, jadi margin of error itu adalah 10% atau 0,1 dengan confidence level-nya itu adalah 95%. Terus alfanya itu berarti kalau misalnya confidence level-nya 95%, alfanya itu 5%. Terus kita tadi pakai di barang sebelumnya juga itu 0,2667. Terus Z alfa per 2-nya itu berarti dengan Z-nya itu kan kalau alfa per 2 berarti 5% kita bagi 2, jadi Z 2,5% itu kita dapat nilai D-nya itu adalah 1,96. Nah, karena di sini ditanyain adalah berapa ukuran sampel minimal, berarti kan N ditanya. Karena N ditanya, kita pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus N sama dengan Z alfa per 2 dibagi D pangkat 2 dikali dengan P bar dikali 1 min P bar. Jadi, kita tinggal masukin aja nih yang udah diketahui, yang udah kita catat tadi. Jadi, Z alfa per 2-nya itu 1,96. Kita bagi dengan nilai D-nya itu adalah 10% atau 0,1. Kita pangkatin kuadrat ikut 2 gitu, kita kalikan dengan P bar-nya adalah 0,2667. Terus kita kalikan dengan 1 min P bar, jadi 1 min 0,2667. Jadi kita dapat nilai N-nya itu adalah 75,13, dimana kita bisa bulatin berarti jumlah sampelnya itu, karena sampel kan nggak mungkin koma kan, jadi jumlah sampelnya itu ada 75 ukuran sampel minimal yang diperlukan peneliti untuk mencapai margin of error-nya itu sebesar 0,1 atau 10%. Nah, untuk soal yang terakhir, pemilik suatu perusahaan menyatakan bahwa pengeluaran rata-rata per bulan untuk perlindungan dari infeksi virus corona dari para pegawai di perusahaannya adalah lebih dari 325.000. Nah, untuk menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut adalah untuk menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut, suatu studi dilakukan terhadap suatu sampel dari pegawai yang ditulis secara acak. Nah, pengeluaran untuk perlindungan dari infeksi virus corona dari para pegawai tersebut disediakan dalam tabel berikut ini. Jadi kita bisa simpulin nih kalau sampelnya itu ada 5 kali 3, berarti ada 15 sampel yang ada di tabel ini. Jadi kita di sini ditanya yang pertama adalah untuk menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut, asumsi apakah yang diperlukan terkait dengan distribusi pengeluaran untuk perlindungan dari infeksi virus corona para pegawai di perusahaannya. Jadi kita ditanya nih untuk membuat asumsi apa nih yang tepat. Jadi di sini asumsinya adalah distribusi kan karena di soalnya tadi ditanyakan pengeluaran rata-rata itu, jadi distribusi pengeluaran rata-rata untuk alat proteksi atau alat perlindungan dari infeksi virus corona itu terdistribusi secara normal. Nah, terus kita disuruh nih nyatakan hipotesis nol dan alternatif untuk
menguji pernyataan pemilik perusahaan tersebut. Nah, tadi kita ada keyword nih. Jadi di sini dibilang adalah pengeluaran rata-ratanya itu adalah lebih dari 325.000. Nah, itu jadi HA-nya, di mana mu-nya itu lebih besar dari 325.000. Nah, karena itu HA-nya, berarti kan H0 itu adalah kebalikannya dari HA. Berarti kita dapat simpulkan bahwa mu-nya itu kurang dari sama dengan 325.000 rupiah. Terus selanjutnya, kita disuruh nih menghitung nilai dari statistik uji tersebut. Nah, di sini itu agak susahnya adalah standar deviasinya itu nggak diketahui gitu. Jadi di sini cuma diketahui bahwa sampelnya itu berjumlah 15. Jadi kalau misalnya sesuai dengan rules-nya itu, di mana kalau misalnya jumlah sampelnya itu kurang dari 30, itu berarti kan kita pakainya apa namanya, t-distribusi gitu kan. Jadi nilai statistiknya itu kita hitung pakai t-statistik gitu. Nah, jadi untuk cari X-bar dan juga sampel apa namanya, standar deviasinya itu berarti kita pakai Excel gitu. Nah, jadi di sini kita dapetin untuk X-bar-nya itu adalah 349.000. Terus tadi di soal itu mu0 itu kita diketahui bahwa 325.000 kan. Jadi kita kurangin aja, terus kita bagi dengan standar deviasinya dibagi dengan akar N. Berapa sih? Kita dapatnya itu 52.345. Kita bagi dengan N, jumlah N yang ada di tabel itu ada 15, berarti akar dari 15. Nah, kita dapetin nih, berarti T statistiknya itu adalah 1,98. Nah, selanjutnya pada taraf kenyataan 5%, tentukan nilai kritis apakah kesimpulan dari pengujian hipotesis, apakah pernyataan pemilik perusahaan didukung. Nah, jadi kita disuruh nyari kayak nilai kritisnya gitu kan, critical value-nya gitu. Jadi kita pakai T critical, karena tadi sebelumnya kita pakai T statistik kan. Dimana kalau misalnya nyari T statistik, T critical itu rumusnya adalah T kita kalikan dengan alpha kalikan dengan DF-nya. Nah, kalau untuk rumus DF itu kan berarti kita sampelnya kita kurang minus 1 kan. Berarti 15 minus 1, berarti DF-nya itu kita dapatkan adalah 14. Jadi T critical-nya itu sama dengan berarti T critical-nya itu T alpha kali dengan DF, berarti T alpha-nya itu 0,05 karena dia one tail, kita kalikan dengan 14. Nah, kita dapat hasilnya itu, kalau di tabel D itu adalah 1,761. Nah, ingat nih kalau misalnya untuk membuat decision-nya itu kita harus ingat kayak apa aja sih aturannya, kayak misalnya kita nge-reject H0 ketika kalau misalnya T statnya itu lebih besar dari T critical. Nah, kita gambar dulu nih biar memudahkan kita apakah rules-nya itu sesuai atau enggak gitu. Nanti di sini kita tadi dapatkan kalau untuk T critical-nya itu kita dapat 1,761, dimana dia kan kanan juga kan arahnya, dan T statistik yang tadi sebelumnya itu adalah 1,78. Nah, di sini menunjukkan bahwa T statistiknya itu lebih besar daripada T critical need T critical T ya ini jadi lebih besar gitu. Jadi T-nya itu 1,78 ini dia itu lebih besar daripada T critical-nya itu. Jadi di sini keputusannya kita harus nge-reject H0. Jadi apakah konklusi yang bisa kita tarik dengan hipotesis tersebut? Jadi pada tingkat yang signifikasi yang 5% itu dapat disimpulkan bahwa bukti dari sampel pengujian bukti sampel yang dimiliki itu dapat mendukung klaim pemilik perusahaan bahwa rata-rata pengeluaran per bulan untuk alat proteksi coronanya itu bisa lebih dari 325.000, karena kan tadi H0 kita adalah mu-nya kurang dari 325.000, di mana kita nih kayak nge-reject H0. Kalau kita nge-reject H0 itu bahwa kita mendukung bahwa pengeluaran itu adalah lebih dari 325.000.
Jadi sebenarnya soal yang gue bahas itu aja sih dari soal soal UAS tahun lalu dan dari ASIS juga. Jadi sebenarnya menurut gue sih kalau misalnya statek itu lebih dibanyakin aja sih latihannya karena kayak dosennya biasanya suka ngeisengin gitu kan soal-soalnya, apalagi kalian mungkin bisa aja disusahin karena angkatan gue kemarin yang anak akun juga itu soalnya malah lebih susah dari yang statek bis ganjil gitu, malah kayak aneh gitu soalnya, bahkan kayak dibikin beda per kelas gitu. Jadi ya make sure aja kalian perbanyak latihan gitu untuk statek bis ini. Mungkin ada yang masih kurang jelas gitu kah atau gimana, atau sorry kalau misalnya gue ngajarnya kayak kurang bagus mungkin kayak karena gue baru pertama kali.